Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, jadi hari ini adalah hari pertama Ibu mengajar di kelas ini. Untuk itu Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nindi Oktavianingsi. Jadi anak-anak sekalian bisa panggil Ibu Nindi atau Bu Guru saja, ya? Iya Bu. Nah, siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Saya Bu. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tentunya saya minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, tolong ya untuk ketua kelasnya nanti store absensinya ya. Baik Bu. Oke. Saya berdiri. Jadi anak-anak sekalian, untuk materi kita hari ini adalah terkait tokoh-tokoh sejarah Islam. Nah, Ibu mau tanya, apakah anak-anak minggu lalu dikasih pelajaran apa? Sejarah kebudayaan Islam? Iya Bu. Oke. Nah, tentunya di sejarah kebudayaan Islam kita belajar terkait sejarah-sejarah yang telah terjadi dahulu kala. Nah, sekarang Ibu akan membahas terkait tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh sejarah Islam. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu anak-anak sekalian dapat menjelaskan apa itu konsep tokoh sejarah Islam. Yang kedua, anak-anak sekalian dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam peserta didik, dapat menunjukkan sikap meneladani nilai keteladanan tokoh sejarah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap meneladani nilai keteladanan tokoh sejarah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, siapa di sini yang tahu apa itu tokoh sejarah Islam? Oke, betul sekali. Nah, jadi tokoh sejarah Islam itu adalah individu atau orang yang memiliki peran penting dalam perkembangan agama Islam, baik itu dalam bidang politik, pendidikan, dakwah, ilmu pengetahuan maupun sosial. Jadi anak-anak sekalian, yang kita ketahui bersama, tentunya tokoh sejarah Islam itu sangat berperan penting dalam peradaban Islam, yang dimana mereka berjuang, mereka mati-matian untuk membela Islam. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu sejarah Islam, apakah anak-anak sekalian sudah paham terkait definisi dari tokoh Islam? Sudah paham Bu. Nah, jadi Ibu luruskan kembali bahwasannya tokoh sejarah Islam itu adalah orang atau individu yang berperan penting dalam peradaban agama Islam. Terus yang kemudian, kriteria tokoh sejarah Islam seperti apa? Nah, yang Ibu sampaikan tadi ya anak-anak sekalian, bahwasannya orang yang memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran atau perkembangan Islam. Jadi kriteria dari tokoh sejarah Islam itu meliputi orang yang menjadi teladan dan berakhlak, dan juga keimanannya itu yang luar biasa. Terus yang ketiga, dia juga memberikan kontribusi yang bertahan lama, baik dalam bentuk pemikiran, tulisan ataupun tindakan. Jadi Ibu jelaskan anak-anak sekalian bahwasannya yang memiliki kriteria tokoh sejarah Islam itu sangat langka. Jadi pada zaman sejarah kebudayaan Islam itu merupakan orang-orang yang hebat, orang-orang yang betul-betul berjuang untuk peradaban Islam. Nah, seperti itu. Beda di zaman kita. Di zaman kita ini kan kita kan sudah Masya Allah sudah merdeka, sudah jauh dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan.
ya kan? Nah, kalian tahu itu zaman kebodohan itu apa, anak-anak? Tahu, Bu. Apa itu? Nah, zaman kebodohan itu yang dimana zaman yang orang-orang itu atau penduduk-penduduk, kalau di zaman kita bilang penduduk-penduduk atau orang-orang dulu itu, mereka tidak tahu itu caranya menulis, maksudnya caranya kayak kegiatan kita sehari-hari seperti kita zaman ini, yang dimana mereka tidak tahu menulis, membaca, bahkan berpikir yang lebih luas lagi. Maka dari itu, kita di zaman ini adalah zaman Gen Z, kita perlunya bersyukur karena kita sudah memiliki segala hal, baik dari itu era digitalisasi, dan bahkan kita sudah bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau kita mau bicara terkait sejarah daripada perjuangan tokoh-tokoh Islam itu sangat luar biasa ya anak-anak. Untuk itu saya mengajak anak-anak untuk terus belajar agar bisa menjadi tokoh di zaman kita. Seperti itu. Jadi tokoh-tokoh sejarah Islam itu tentunya ada siapa? Ada yang tahu? Tahu. Siapa? Nabi Muhammad. Nah, Masya Allah, Nabi Muhammad ini adalah seorang tokoh yang besar di agama kita, agama Islam. Karena beliau itu merupakan salah satu yang perjuangannya sungguh luar biasa. Sehingga beliau itu ketika berjuang untuk Islam, berjihad untuk Islam, Masya Allah, beliau beliau selalu sabar, beliau itu selalu tenang dalam kondisi apapun itu. Dan meskipun beliau itu kondisinya yang tidak memungkinkan, tetapi beliau tetap tegar untuk memperjuangkan Islam. Jadi perjuangan beliau itu sangat luar biasa. Dan ada juga Khulafaur Rasyidin. Nah, di mana Khulafaur Rasyidin ini tentunya adalah pejuang-pejuang atau tokoh-tokoh sejarah Islam yang memperjuangkan Islam, yang membangun Islam seperti saat ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sampai sini paham? Insya Allah paham, Bu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu, apa kalian tahu Nabi Muhammad lahirnya kapan? Ya, betul. Betul sekali. Jadi beliau lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi di tengah masyarakat Arab yang hidup dalam masa jahiliyah. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah nabi yang hidup di masa jahiliyah, masa kebodohan. Nah, masa kebodohan itu di mana umat muslim itu tidak tahu, tidak mengenal apa saja yang seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Nah, beliau itu sangat jujur, beliau itu sangat amanah. Sejak muda, beliau itu sudah dipandang, dikenal sebagai role model karena beliau itu memiliki nilai-nilai moral sosial yang sangat baik. Nah, ini bisa anak-anak mencontohkan atau menerapkan nantinya untuk di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua itu Khulafaur Rasyidin, di mana di sini ada Abu Bakar Asyidin. Ada juga Abu Bakar Asyidin ini merupakan nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah, di mana beliau itu dipanggil Abu Bakar, gelarnya itu Asyidin. Arti Asyidin ada yang tahu? Tahu. Nah, Asyidin itu betul sekali orang yang selalu membenarkan Rasulullah. Beliau juga lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi. Nah, beliau ini merupakan suku Quraisy atau Bani Taim. Nah, di mana beliau ini memiliki anak yaitu Asma binti Abu Bakar, Aisyah R.A. Abdurrahman Abdullah. Nah, beliau ini adalah sahabat daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau meninggal atau beliau wafat itu pada tahun 634 Masehi di Madinah. Nah, beliau lahir di Mekah, meninggalnya juga atau wafatnya di Madinah. Dan tentunya makam beliau ini di samping makam Rasulullah SAW.
sampai sini paham anak-anak? Paham Bu. Terus yang kedua, tentunya ada Umar bin Khattab bin Nufail. Nah, beliau ini juga merupakan sang penjuang, di mana beliau ini nama panggilannya itu Abu Hafsyah, ya. Baik, kita langsung saja. Oh, ternyata di sini. Jadi selain daripada Nabi, ada juga ulama besar yang merupakan pejuang untuk peradaban Islam, yaitu ada Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsmani bin Syafi'i. Jadi beliau dipanggil Abu Abdullah. Nah, beliau itu lahir di Gaza atau Palestina. Nah, tahun lahirnya itu 150 Hijriah atau 767 Masehi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang keteladanan yang dapat dipraktekkan. Nah, Ibu tadi telah menjelaskan terkait latar belakang dari tokoh-tokoh sejarah Islam. Nah, untuk di zaman kita ini, tentunya kita perlu menerapkan apa saja yang telah maksudnya turun-temurun sifat atau tindakan dari sang pejuang ini atau tokoh-tokoh sejarah Islam ini. Tentunya kita perlunya menjadikan mereka itu adalah role model, adik-adik sekalian ya. Nah, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, contohnya di lingkungan sekolah. Jadi, anak-anak sekalian, saya dulu ya. Jadi, kalau di lingkungan sekolah itu kita diajarkan untuk jujur. Nah, kita perlu jujur adik-adik sekalian. Percuma kita menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang hebat, tetapi ketika sifat itu hilang, itu apa ya? Nama baik kita itu tidak bagus. Yang tadinya baik sekarang menjadi buruk. Nah, kalau di lingkungan sekolah itu kita harus jujur dan disiplin. Nah, contoh kecilnya seperti anak-anak sekalian ketika mengerjakan tugas, janganlah kalian nyontek. Nah, begitu ya? Nah, oke. Dipegang ya janjinya. Nah, terus selain kita menjadi orang yang jujur, tentunya kita harus menjadi orang yang loyalitas, atau kita harus juga menjadi orang yang orang hebat. Orang dikatakan hebat itu adalah orang yang selalu membantu temannya. Betul? Betul, Bu. Nah, ketika kita memiliki teman yang sedang kesusahan, teman yang sedang sedang kena musibah, nah kita harus menolong seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sejarah Islam. Nah, itulah kita harus menolong teman kita ketika dia kesusahan atau dia sedang membutuhkan. Tidak apa-apa, kita tolong. Karena suatu saat nanti ketika kita juga tentunya mendapatkan masalah atau musibah, nah insya Allah ada orang lain yang akan menolong kita. Orang bilang seperti ini adik-adik sekalian, rezeki itu bukan hanya materi, tapi rezeki itu juga berasal dari teman, rezeki itu berasal dari tempat kerja, rezeki itu berasal dari keluarga. Nah, bukan masalah materi, maksudnya materi itu bisa dibilang uang ya, bukan. Tetapi rezeki yang dikatakan rezeki itulah kita mendapatkan sahabat yang baik. Itu adalah salah satu dari rezeki. Jadi kita harus bercermin. Kita harus membenah diri. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah merupakan salah satu kita sudah mengambil contoh daripada tokoh-tokoh sejarah Islam. Nah, tentunya kita harus mempraktekannya adik-adik sekalian. Baik, Bu. Kemudian di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga adik-adik sekalian tentunya kita harus menjadi anak yang berbakti kepada Orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu sebenarnya tidak susah, tidak sulit. Kenapa saya bilang tidak susah, tidak sulit? Karena berbakti kepada orang tua itu merupakan hal yang besar untuk menuju ke surga insya Allah ya. Nah, kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat juga adik-adik sekalian, adik-adik perlu menempatkan diri menjadi
kan akan besar ya kan, akan dewasa, menuju dewasa. Jadi tentunya adik-adik akan terjun ke dunia masyarakat. Untuk itu perlunya adik-adik memperbaiki yang namanya sosialnya. Nah, sosial yang dimaksud adalah ya kita harus bersosial kepada orang lain dengan baik. Contoh kecilnya mungkin kepada teman kita dulu. Nah, itu bisa kita praktekkan kepada teman kita. Oke, udah paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, sekarang saya akan membagi kelompok. Untuk itu, adik-adik, saya kasih waktu 1 menit untuk mendiskusikan. Saya akan memberikan pertanyaan ya kepada adik-adik. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana cara adik-adik untuk menyikapi misalkan adik-adik memiliki teman yang usil. Nah, itu pertanyaan. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Oke. Baik, anak-anak sekalian, sudah paham apa yang dijelaskan? Sudah, Bu. Nah, jadi anak-anak sekalian, kita dapat menyimpulkan bahwasannya tokoh-tokoh sejarah Islam itu adalah orang-orang penting, orang-orang yang berperan dalam perkembangan Islam dan memberikan contoh yang baik bagi umat Muslim. Jadi saya harapkan anak-anak dapat menjadi tokoh-tokoh di zaman kita, menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang dapat menyalurkan dan orang yang dapat menjadi role model untuk kedepannya. Karena anak-anak sekalian merupakan orang-orang penerus bangsa kita ya, apalagi di agama kita. Itu belajar yang baik, belajar yang tekun, dan selalu ingat sholat 5 waktu ya. Oke anak-anak? Ya, Bu. Oke, untuk itu Ibu akhiri. Ini bukan pertemuan terakhir kita, ini awal dari pertemuan kita. Nanti kita akan bertemu di minggu depannya. Tolong ketua kelas absensinya ya. Nanti tugasnya saya akan kirim lewat WhatsApp. Oke? Jadi kita akhiri saja pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.